Berjumpa kembali dengan Pari Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman yang dialami oleh Bang Rino. Bang Rino sendiri berdomisili di Pulau Sulawesi, dan hanya informasi tersebut yang beliau sebutkan. Ceritanya adalah begini. Pada saat itu, Bang Rino ini memiliki hobi menembak burung. Tetapi hobi tersebut aslinya adalah hobi dadakan. Karena pada saat itu kebetulan Bang Rino ini mendapatkan sebuah hadiah berupa senapan angin. Dan bisa jadi karena memang Bang Rino ini anaknya tidak betah di rumah dan hobi bermain ke hutan. Jadi pas sekali dengan hobi beliau yang mendapatkan sebuah senapan angin. Dan karena saking girangnya atau terlalu bergembira, pada satu hari ini Bang Rino memutuskan untuk membolos sekolah hanya untuk berburu burung. Nah, biasanya kalau siang saya selalu berburu burung tekukur, dan untuk malam hari saya biasanya berburu kelelawar. Namun pada cerita kali ini saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya berburu burung tekukur di siang hari. Saat itu pukul 7:30 pagi, saya sudah berjalan ke belakang rumah. Karena memang posisi hutan ada di belakang rumah saya. Dalam perjalanan tersebut, arahnya menanjak, kemudian masuk hutan dan akan menembus ke jalan yang beraspal, di mana tujuan saya itu akan ke rumah oma, dan hanya melalui jalan hutan tersebut saya bisa menuangkan hobi berburu. Perjalanan saya ini ditemani oleh seekor anjing peliharaan saya, namanya Bomer. Dia ini jenis anjing hutan. Ya, memang pintar. Juga saya harus melewati semak belukar yang lebat dan harus banyak sayap pangkas karena terlalu lebat, sehingga untuk menjadi sebuah daerah yang bisa dilewati, mau tidak mau harus saya pangkas. Dan poinnya, karena tujuan saya adalah melewati pohon asam besar, harus melalui semak belukar tersebut. Nah, pertanyaannya, kenapa tujuannya ke pohon asam? Karena di pohon asam tersebut banyak burung tekukur yang sering mampir dan hinggap. Dalam perjalanan ini sebetulnya hanya singkat saja. Di pohon asam yang pertama saya mendapatkan burung tekukur sekitar 5 ekor. Kemudian di pohon asam yang kedua
saya mendapatkan burung tekukur sekitar 7 ekor. Setelah melewati pohon asam kedua, saya ini seperti merasa lelah sekali. Akhirnya saya mencari tempat yang agak terbuka untuk beristirahat sejenak, sambil minum dan makan perbekalan, yaitu berupa roti dan air jeruk buatan sendiri. Tidak lupa juga Bomor ini saya berikan 1 ekor burung dan air yang saya simpan di tempurung kelapa. Kemudian setelah rasa cukup beristirahat, saya putuskan untuk melanjutkan. Tetapi saat saya berdiri, ada seperti angin sejuk yang menerpa wajah saya. Dan sekonyong-konyong ada perasaan ingin tidur. Tetapi saya sadar kalau ini hutan. Jadi saya paksa untuk jalan masuk hutan lagi. Dan intinya bagaimana caranya saya supaya tidak mengantuk. Kemudian setelah melewati pohon kapuk besar, saya melihat ada burung tekukur yang posturnya agak gemuk. Saya merangkak pelan supaya lebih dekat dan agar jarak bidik saya tepat sasaran. Saya berjalan dengan sangat perlahan. Namun anehnya, setiap saya dekati pohon tersebut, tekukur ini selalu bersembunyi di balik batang pohon kapuk yang besar. Dan ini memaksa saya untuk memutar agar tidak terhalangi oleh batang pohon kapuk tersebut. Dan ada rasa aneh, karena ketika sudah beberapa kali putaran, burung tersebut ini seperti mempermainkan saya. Seolah burung ini tahu sedang saya bidik. Karena setiap saya memutar, burung ini pun sepertinya selalu berlindung di balik pepohonan. Akhirnya saya diam dan saya biarkan burung itu memutar sendiri. Pikiran saya tepat. Saat kepalanya sudah muncul, saya siap bidik. Dan lagi-lagi, burung ini sepertinya mengetahui jika dia sudah siap dibidik. Ya, walau memang burung ini diam dan tidak melanjutkan untuk memutar. Jadi pada saat itu hanya kepalanya saja yang terlihat. Di sini saya mencoba sabar dengan posisi siap membidik, menunggu dia keluar sedikit agar bisa saya tembak tepat di leher. Akan tetapi karena masih ada rasa mengantuk tadi, mata saya ini kadang membuka dan menutup. Ya, karena diserang rasa kantuk yang teramat sangat. Sebetulnya sudah terlintas dalam pikiran saya, kenapa anjing saya ini tidak bersuara, atau minimal terdengar suara langkahnya, karena posisinya tidak jauh dengan saya.
Akan tetapi karena memang fokus saya ke burung dan kemudian ada serangan kantuk yang teramat hebat, pikiran anjing, saya tidak terlalu memikirkan anjing saya. Lalu karena saking terlalu lamanya saya menunggu burung tersebut untuk siap dibidik, dengan tidak terasa saya ini ketiduran dan sangat lelap sekali. Kemudian saat saya sadar, posisi hari ini seperti mau maghrib, saya langsung kaget. Ya mungkin saya ini terlalu lama tertidur, sehingga menurut pikiran saya ini seolah saya sudah tidur lama sekali. Karena mungkin efek terlalu kelelahan. Lalu antara kaget karena bangun tidur dan melihat suasana ini sudah agak gelap, akhirnya saya putuskan untuk melanjutkan berjalan ke rumah Oma. Saya berjalan, bahkan agak sedikit berlari karena sudah takut malam. Saya berharap dengan sedikit berlari ini bisa mempercepat saya menuju jalan raya. Ya, karena alasannya agar saya bisa mendengarkan suara azan maghrib. Akan tetapi keadaannya ini lain dari perkiraan saya. Langit semakin gelap, namun saya tidak juga mendengar suara azan maghrib. Kemudian timbul dalam pikiran saya, apa saya ini masih jauh? Dan di sini saya mulai panik. Sambil berlari, saya memanggil nama mama saya. Mama, saya ini di mana? Dan tidak terasa air mata pun keluar. Saya mulai menangis terisak. Saya semakin takut dan makin takut. Semak-semak yang lebat itu sudah saya tidak hiraukan. Saya terabas langsung dengan berlari ke depan karena terlalu panik. Bahkan duri-duri pun sudah tidak saya hiraukan juga. Suara jangkrik malam dan burung-burung malam pun ini makin membawa suasana semakin sangat lengang ya. Ya memang agak aneh. Lalu kemudian pada akhirnya saya dapat menemukan jalan yang ukurannya agak besar, namun masih berupa tanah dan bukan aspal. Ya, saya semakin senang karena melihat lampu dan rumah-rumah penduduk. Saya semakin mempercepat saya berjalan ke arah rumah-rumah tersebut. Namun saya perhatikan setiap rumah itu menggunakan lampu api yang digantung. Dan sepertinya belum ada aliran listrik. Nah, pada saat saya sudah melewati beberapa rumah, saya ini mampir ke sebuah rumah yang saya anggap paling ramai. Karena ada sepasang orang tua dan 3 anak remaja. Saya beranikan diri masuk karena saya sudah takut dan sangat kedinginan. Lalu saya ucapkan Assalamualaikum. Namun anehnya mereka ini hanya menoleh saja sambil sedikit tersenyum. Orang tua tersebut menjawab,
"Iya nak, kenapa?" Kemudian saya agak berpikir sedikit aneh, karena mereka tidak menjawab salam. Tetapi saya tidak berpikiran yang aneh-aneh lagi. Yang penting saya selamat dari hutan tersebut, dan bermaksud agar saya minta tolong diantar ke rumah oma saya. Orang tua tersebut menjawab, "Kalau malam begini mau diantar pakai apa nak? Kalau siang itu bagus, biar diantar pakai bendi," kata orang tua tersebut. Bendi di sini adalah kendaraan zaman dulu sejenis dokar ya. Lalu saya tambah bingung. "Lah Pak, memang tidak ada motor?" Kemudian bapak tersebut juga bertanya balik, "Motor itu apa nak? Apa itu motor?" Kemudian jantung saya ini berdegup tambah kencang, seperti mau keluar dari dada. Terus saya bertanya kepada bapak ini, "Daerah ini apa namanya Pak?" Kemudian bapak tersebut berkata bahwa daerah ini bernama Oge. Saya tidak tahu persis ucapannya, hanya kata tersebut yang saya dengar dari mulut beliau. Lalu di batin kecil saya menyadari bahwa saya sudah masuk ke alam lain. Dan sekonyong-konyong tanpa pamit, saya langsung berjalan ke arah jalan tanah tadi. Dan yang saya tuju ini hanya ke arah timur. Saya sudah punya tekad yang sangat bulat dan tidak ingin berhenti. Sepanjang jalan saya melihat orang-orang ramai, seperti ada pertunjukan panggung drama. Kemudian ada orang yang berjualan dan orang lalu lalang. Dalam pikiran saya, mereka ini kalau malam kok seperti siang kondisinya. Saya berlari sambil menangis sesekukan, sambil memanggil nama Mama. "Mama dan Mama, tolong saya Mama." Kemudian tidak lama dari situ, sangat halus saya mendengar suara anjing. Kemudian saya teringat anjing saya yang bernama Bomer yang ikut menemani saya berburu. Dan serta-merta ini saya memanggil Bomer. Suara gomongan anjing saya ini pun juga semakin jelas. Namun tetap membutuhkan waktu yang tidak sedikit ya, sekitar 1 jam. Saya dan anjingku ini saling bersahutan, saling memanggil. Saya bersiul kencang dengan bernada. Ya, ini adalah kebiasaan saya memanggil Bomer kalau saya mau kasih makan. Saya terus bersiul dan bersiul, agar supaya Bomer ini dapat mencari keberadaan saya. Lalu dan akhirnya saya ini bertemu dengan Bomer yang posisinya ternyata ada di balik pohon kapuk tersebut. Sebuah pohon kapuk yang ukurannya sangat besar. Dan setelah saya berkeliling beberapa kali pohon kapuk ini, akhirnya saya bertemu dengan Bomer, anjing peliharaan saya. Dan karena terlalu senangnya, saya gendong dia dan sambil bilang, "Bomer, jangan tinggalkan saya lagi." Dan tidak terasa air mata saya pun menetes. Kemudian baru saya sadari bahwa
Ternyata ini baru jam 2 siang, belum sampai maghrib seperti yang saya lihat tadi. Jujur, saya sendiri tidak tahu di mana tadi batas saya melewati antara siang dan malam hari. Karena sangat-sangat tidak masuk di akal dan logika saya. Dan saya langsung melihat sekeliling dan sekitar saya, memastikan bahwa saya sudah berada di tempat awal tadi. Akhirnya saya ambil sial dan yang di dalam tas, saya ikat di salah satu ranting pohon kapuk tersebut, bahwa ini sebagai tanda atau penanda bahwa di pohon kapuk ini ada pintu ke alam lain ya. Dan singkatnya, pada akhirnya saya melanjutkan perjalanan ke arah bukit untuk ke rumah oma saya. Sampainya di rumah oma, saya bercerita panjang lebar tentang yang saya alami tadi. Oma pun berkata, bahkan sebelum saya masuk rumah ini, saya ditiup ubun-ubun saya dan sambil didoakan. Lanjut Oma berkata bahwa kamu sudah masuk ke kampung jin WOG. Ya tentunya di sini saya kaget. Kok Oma bisa tahu? Iya tahu, kata Oma. Karena opamu dulu ini sering keluar masuk, mau ambil barang mustika di sana. Dan sambil memberi saya makan hasil berburu tadi yang berupa burung tekukuru goreng, oma saya berpesan, kalau lewat sana lagi, permisi dan permisi, sambil bilang saya cucunya ini. Oma berpesan demikian, kamu nanti tidak akan diganggu. Karena katanya opa saya ini pernah mengamuk di kampung itu, dan kampung itu mau diobrak-abrik serta dibakar. Jadi opa saya dikenal di kalangan alam jin tersebut. Ya, demikianlah ceritanya yang dialami oleh Bang Rino. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kawan-kawan subscriber yang kiranya juga pernah mempunyai pengalaman serupa, bisa menuangkan dalam bentuk komentar. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.